kamu sedang menahan emosi. Menahan emosi terhadap seseorang, ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini ya, alasan kamu menahan emosimu ini, ya karena kamu masih memiliki rasa terhadap seseorang ini. Luka, duka, kekecewaan, hal-hal yang mungkin membuat kamu naik darah tinggi, tapi masih ada energi yang dimana menahanmu untuk tidak emosi. Beberapa dari kalian di sini berharap hubungan kalian ini bisa diperbaikin. Meskipun kamu udah jijik banget sama ini orang, udah kesel banget sama ini orang, ya. Udah jijik, udah kesel sama ini orang, tapi mau gimana? Kamu masih pengen bersama dia, gitu ya. Masih ingin mempertahankan gitu. Kadang-kadang kamu bingung ya dengan situasi yang ada dalam hubungan kalian ini. Pengen dijalanin tapi capek memperjuangkan sendiri. Pengen diudahin tapi banyak cengkonek yang harus memaksa untuk kalian bertahan. Entah soal anak, soal hal lain, soal udah nikah, soal udah lama hubungan, atau banyak macem lah gitu ya. Aku melihat di sini tuh kamu memang lagi menahan emosi banget gitu. Pengen marah sih, pengen marah gitu ya, pengen marah, pengen kesal, pengen emosi gitu, susah banget ya. Menahan emosi itu nggak gampang ya. Menahan emosi itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi yang kamu tahan-tahan ini kemarahan, kekesalanmu yang sudah cukup lumayan lama ya, begitu. Bingung ya, bingung, kesal, kayak kamu udah mau marah banget gitu loh. Ya Allah, jijik banget gue sama lu, gue kesel banget sama lu gitu. Tapi kenapa sih lu kok gak ngerti-ngerti gitu loh sama gue gitu. Lu bisa gak sih jalan bareng gitu, yuk kita perbaikin gitu loh bareng-bareng. Bukannya kamu juga masih pengen mempertahankan hubungan ini. Ya ini selepas entah kamu udah nikah atau belum ya, terserah. Tapi yang jelas di sini energi kalian tuh kayak sebenarnya ya ini kamu ini ya, ini kamu ngomong. Ya udah ayo gitu loh, aku tuh udah capek banget di sini, aku udah kesel banget nih, tanduknya udah keluar aja nih. Tapi kamu mencoba untuk lebih kayak tenang gitu, walaupun hatimu nggak setenang dirimu gitu, ya gitu. Aku kalau ngelihat di sini tuh kebingungan yang selalu melanda dalam hidup kamu, rasa kecemasan, ketakutan gitu, tapi bingung gitu. Situasi yang kamu hadapi saat ini, udah banyak hal yang terjadi dalam hubungan kalian ini ya. Banyak masalah ya, problem, pokoknya masalah kecil jadi besar. Pokoknya banyak hal-hal masalah yang gak tuntas, yang kamu ini ya, nginep gitu ya. Sekarang ada masalah gitu, nginep sampai besok, gak kelar-kelar, gak diselesaikan, sampai nginep masalah itu, sampai akhirnya bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu ya, seperti itu. Aku capek, dia bilang. Kamu bilangnya gitu, kamu capek, tapi masih pengen bertahan di sini dan ingin kayak memperbaikin gitu. Dan juga aku ngeliatnya di sini ya, sebetulnya kamu sama ini orang tuh masih saling menyayangi ya, masih ada rasa saling sayang, masih ada perasaan yang memang pengen sama-sama bersama. Kalian berdua ini punya tujuan yang sama, pengen hidup bahagia, sukses, ya, menempuh hidup baru bersama kamu. Walaupun banyak sekali badai yang menerpa dalam hidup kamu, tapi salah satunya memang ada yang tidak sabar dengan ujian yang ada dalam hubungan kalian. Jadi gini ya, mau kamu sama yang sekarang atau sama yang nanti, sama yang baru atau sama siapapun, yang namanya hidup, kita nggak akan pernah bisa lari dari ujian.
ya. Jadi jangan pernah berpikir ketika kamu ganti pasangan lalu gak ada masalah. Itu gak mungkin. Itu udah pasti bakalan ada masalah, ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, beberapa dari kalian memang ingin mempertahankan hubungan ini. Karena ada yang berpikir, kalaupun nanti aku pisah dari orang ini dan hidup lagi sama orang yang lain lagi, pasti ada masalah, dan masalah pasti ada baru lagi, gitu ya. Dan di sini aku ngelihat meskipun banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kalian, apalagi di sini pasangan kamu kan seorang player ya, ngadapin seseorang yang player tuh memang nggak mudah, sangat menyakitkan hati ya, menggetarkan jiwa ya, sakit banget. Hidup sama orang yang player tuh memang capek, lelah gitu. Tapi di sini dia punya rasa sayang sama kamu. Nah, untuk ngejalaninya ini loh, gak enak banget jalan prosesnya ini gitu. Ya buat kamu yang sabar untuk bertahan di hubungan ini ya selamat ya gitu. Karena kalau kita berpisah hanya karena menghindari masalah, menghindari apalah, ya kayaknya lah kamu nanti juga sama yang lain juga begitu lagi gitu loh. Pasti ada masalah gitu. Paling nggak kita ada masalah dalam hubungan ya kita selesaikan baik-baik, kita omongkan baik-baik dengan kepala dingin gitu loh. Kalau emang nggak bisa ngomong sama kamu sama pasangan kamu, butuhlah penengah ya kan, orang tua atau siapa yang bisa kau percaya untuk menengahi hubungan kalian ini bagaimana baiknya, arahnya gitu. Karena kalau cuman untuk ingin berpisah hanya karena dia selingkuh, hanya karena dia nggak nafkain kamu, hanya karena dia nggak ngasih kamu duit banyak, hanya karena dia jarang pulang, bukan hanya karena sih ya, maksud aku tuh jangan sampai karena itu kamu gimana langsung pergi atau kamu langsung ya udahin gitu. Dipikirin baik-baik, bukan hanya karena, tapi jangan sampai karena yang aku sebut itu tadi membuat kamu cepat-cepat mengambil keputusan berpisah gitu. Jangan sampai gitu ya, karena kamu mau berhubungan dengan siapapun pasti punya masalah nanti, mau sama orang lama, orang baru, mau yang gimana pasti gitu. Jadi dalam hubungan kalian ini yang aku tarik ini sebetulnya sih ini gak semua resonate ya, gak semua resonate untuk kamu. Beberapa energi dari kalian. Jadi dari ribuan umat di dunia ini mungkin ada 50% dari kalian yang resonate, yang 50%-nya yang memang hubungan itu udah gak bisa dipertahankan. Nah ini yang aku tarik ini hubungan kamu yang memang masih dipertahankan, masih pengen untuk bersama. Ini energinya ya. Kalau kamu ini ada energi ini, berarti ini buat kamu. Kamu masih ingin bersama dengan dia. Walaupun udah ada rasa jijik, rasa kesal, rasa kecewa. Walaupun kamu udah capek nanganin, ngadepin seseorang yang player seperti ini. Tapi kamu masih pengen bertahan atau menjalin hubungan dengan dia. Dan kamu juga berharap hubungan ini bisa baik-baik gitu. Dan ini sebetulnya banyak dari kalian menghadapi hubungan ini itu capek, lelah banget. Ya. Nah, kalau ada energi yang aku tarik di sini, energi kamu ini ya. Ya, berarti ini untuk kamu. Karena hubungan ini sebetulnya masih bisa terus berjalan. Butuh kesabaran yang ekstra ya, menghadapi seseorang yang egois, mau menang sendiri, playing victim, player, wow, ya pemain lah ya kayak gitu. Aku ngelihat di sini sih bakalan kayak luluh juga nanti dengan kesalahan-kesalahannya dia. Dia akan sadar sih, ujung-ujungnya ini nanti datang ke kamu ya, ujung-ujungnya. Entah itu kamu selesainya itu berpisah, bercerai, atau selesainya kamu menunggu. Intinya jelas di sini ya, dia akan datang menuju ke arah kamu meminta maaf. Walaupun ini entah kapan tahunnya, tapi ini bakalan ke kamu lagi. Aku lihatnya seperti itu. Dan juga di sini, wow. Oke, banyak-banyak aja berdoa sama Tuhan, banyak-banyak berharap yang baik sama Tuhan, memohon sama Tuhan, ya. Lebih baik kita besarkan harapan kita sama Allah ya kan, daripada ke manusia. Dan kamu fokus aja sama kehidupan kamu di saat kondisi kamu saat ini sedang tidak baik-baik aja. Walaupun kamu mungkin statusnya udah jadi suami atau jadi istri atau gimana atau janda, apapun itu status kamu ya, intinya apapun kondisi kamu, tetap lakukan yang terbaik untuk hidup kamu. Kalaupun ada orang lain
baik sama kamu itu bonus. Ya, itu aja sih kartu terakhir untuk kamu.